analisis keputusan. Berdasarkan pada analisis situasi, bisa ada dua ya, apakah langsung diperlukan adanya suatu keputusan, seperti misalnya diperlukan adanya mesin baru itu, atau perusahaan itu memang hendak membuka cabang ya baru di suatu tempat. Nah, ini bisa langsung kepada analisis keputusan. Atau dari analisis situasi ini diperlukan adanya suatu analisis persoalan karena berkaitan dengan persoalan yang harus diselesaikan. Nah, setelah dilakukan analisis persoalan, maka perlu adanya suatu keputusan. Nah, jadi ada dua ya, dari analisis situasi itu yang dua-duanya bisa langsung ke analisis keputusan, atau analisis persoalan dulu baru masuk pada analisis keputusan. Nah, di dalam analisis persoalan ya, ada tiga ya tindakan setelah dilakukannya analisis persoalan, yang bagian terakhirnya adalah mengetahui sebab yang paling mungkin yang menyebabkan adanya suatu penyimpangan ataupun juga perubahan yang harus segera diselesaikan. Nah, ada tindakan sementara atau darurat, ataupun juga tindakan ya koreksi, ataupun juga tindakan penyesuaian. Ya, ini semua juga memerlukan adanya suatu analisis keputusan. Nah, tujuan dari analisis keputusan sendiri adalah mendapatkan pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi ada alternatif-alternatif dulu ya, baru kemudian dipilih. Nah, pilihan yang diambil ini bisa untuk menghadapi persoalan, bisa untuk menghilangkan sebab, ataupun juga mengatasi dampak persoalan. Nah, bisa jadi di dalam suatu situasi tadi ya, masalah yang dihadapi bukan penyimpangan, tapi melakukan pilihan terbaik. Sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan, misalnya perusahaan akan melakukan suatu ekspansi. Nah, kenapa kita ini perlu ya melakukan analisis keputusan gitu? Karena meskipun sebenarnya keputusan ini sudah diambil sejak kita ya mungkin bahkan dari sejak kecil gitu ya, tapi perlu membuat ataupun perlu mempelajari bagaimana membuat keputusan yang baik. Nah, alasannya yang pertama, bahwasanya keputusan yang diambil ini ada kalanya tidak didasarkan pada pertimbangan rasional. Jadi mungkin kita pernah mendengar ya bagaimana keputusan itu diambil karena adanya suatu emosi. Nah, padahal kemungkinan keputusan itu haruslah dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. Nah, terutama ini adalah berkaitan dengan organisasi. Sebenarnya baik organisasi bisnis, yaitu nanti adalah perusahaan, ataupun juga organisasi nirlaba misalnya, ataupun semua bentuk organisasi. Nah, bisa jadi keputusan itu harus dipertanggungjawabkan pihak lain. Nah, ketika dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, maka keputusan ini harus dipertimbangkan secara rasional. Karena jika meyakinkan orang lain terhadap suatu keputusan, ini akan sulit kalau pertimbangannya tidak rasional, alias pertimbangannya hanya emosi saja. Jadi misalnya ditanya kenapa pilih A, ya feeling aja. Nah, ini tentu tidak ataupun kurang ya bermakna kalau kemudian dilakukan di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwasanya seringkali juga mutu keputusan itu dilihat dari hasil keputusan. Jadi kalau hasilnya jelek, maka keputusan dinilai jelek. Nah, padahal bisa jadi ya antara hasil dan keputusan ini ada tentang waktunya, yang bisa jadi keputusan yang diambil itu karena waktunya sedemikian cepat berubah, mungkin hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Nah, tapi sebenarnya di sini yang dipertanggungjawabkan itu adalah proses pengambilan keputusan. Jadi tidak semata-mata hasilnya. Karena ketika kemudian proses pengambilan keputusan sudah dilakukan secara benar, tapi hasilnya bisa jadi tidak sesuai yang diharapkan, tapi kan yang penting manajer ataupun pihak pengambil keputusan itu sudah melakukan sesuatu yang benar gitu. Kalau proses pengambilan keputusan itu tidak dilakukan secara tepat ya, nah hasilnya kan tidak bisa ditebak. Artinya kalaupun bagus ya itu mungkin kebetulan saja. Nah, tapi kalaupun tidak bagus, nah sejak awal pun sudah tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya
Keputusan ini melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dan seringkali sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, ketika melakukan pengambilan keputusan tentu diperlukan adanya alat analisis yang sama untuk menyatukan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, maka disinilah perlunya ada suatu analisis ya. Analisis itu sebenarnya proses ya, menganalisis, mempelajari bagaimana melakukan analisis suatu keputusan, sehingga paling tidak proses pengambilan keputusan itu adalah proses yang baik. Nah, adapun proses-proses dari analisis keputusan ini ada sekitar 8 ya, sekitar 8 yang nanti kita akan membahas secara singkat gitu ya, yang memang diperlukan untuk adanya suatu keputusan.